Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 30. Kalau seandainya nanti sahabat Al-Quran mendapati ayat yang panjang, di situ tanda wakafnya sedikit bahkan tidak ada, maka huruf berikut bisa kita jadikan sebagai tempat berwakaf dan ibtidah. Hatta artinya sehingga atau sampai, illa kecuali. Nampak hatta dengan ilah langsung berhenti di hatta dan di ilah. Dan di mana mengulangnya, ulang kembali di hatta dan ilah. Thumma kemudian fa maka wa dan iz ketika idza jika au atau. Nampak huruf ini? Berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Nampak thumma, lihat kalimat sesudahnya, berhenti di situ. Di mana memulai kembali, baca kembali thumma fa wa iz idza au. Supaya tidak ragu, langsung kita lihat juz 30. Bacaan sulit yang pertama terletak di surat An-Naba ayat 1. Pernah enggak sahabat Al-Quran terpikir kenapa juz 30 disebut dengan juz amma? Jawabannya karena di awal juz 30 dimulai dengan kata amma. Makanya para ulama memberikan nama juz amma itu kepada juz 30 supaya kita cepat nyetel di kepala kita bahwasanya amma yatasalun itu juz 30. Makanya dikasih dengan nama juz amma. Karena dimulai dengan kata amma yatasaalun. Bacaan sulit yang kedua terletak di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-24. Ada sifir mustatil, nun mesti dibaca pendek. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi kalau seandainya nampak ada huruf ya kosong seperti ini, maka sahabat Al-Quran baca sebagaimana yang tertulis saja, nggak ada yang berubah. A'la. Jadi nggak boleh lam ini disukunkan. Nah, jadi kalau ada nampak ya seperti ini, baca sebagaimana yang tertulis. Bacaan sulit yang ketiga terletak di dalam surat An-Nazi'at ayat 34. Po mesti dipanjangkan dulu 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada mim. Serta ditasydidkan mesti didengungkan 2 harokat. Fa idza ja'atit matul kubra. Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam surat Abasa ayat 33. Panjangkan shad selama 6 harakat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada huruf kha. Fa idza ja'atis shakhah. Perlu diperhatikan ketika membaca surat At-Takwir. Membaca huruf ro-nya mesti langsung dimasukkan ke huruf ta. Kuwirat, suyirat. Jadi jangan sampai dipanjangkan. Kuwirat, utilat. Itu salah. Jadi langsung dimasukkan ke huruf ta. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Sakta itu artinya kita berhenti sejenak selama kira-kira 2 detik tanpa mengambil nafas dan langsung melanjutkan pada bacaan berikutnya. Jadi lam yang berharokat sukun tidak boleh digabungkan kepada huruf ro. Dia mesti dijeda dulu di sini selama 2 detik. Kallabal, rona ala, kallabal, 1 2, rona ala. Bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 32. Panjangkan dotnya dulu 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada huruf lam. La dhallun. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 14 dan 15. Di sini ada wakaf titik 3, wakaf mu'anaqah. Pilih salah satu tempat berhenti. Kalau telah berhenti pada titik 3 yang pertama, titik 3 kedua nggak boleh lagi. Innahu dhanna an lan yahur. Titik 3 kedua nggak boleh berhenti. Namun lam ini mesti dipanjangkan karena telah menjadi mad jaiz mufasil. Harus dipanjangkan karena berjumpa dengan hamzah, beda kalimat, atau berjumpa dengan alif. Lam mesti dipanjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Atau berhenti pada titik 3 yang kedua.
Innahu dhanna an lan yahura bala. La-nya cukup dipanjangkan 2 harokat karena tidak digabung dengan alif atau hamzah yang selanjutnya. Inna rabbahu kana bihi basira. Bacaan sulit yang ke-8 terletak di surat Al-Insyiqaq ayat 21. Di sini ada tanda kubah masjid. Di sini menandakan atau mengingatkan kita bahwasanya pada ayat ini terdapat bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi kita kalau mendengar ayat ini baik di dalam solat maupun di luar solat disunahkan untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah. Adapun bacaan ketika sujud sebagai berikut. Kemudian di sini juga harus diperhatikan di ayat 16 sampai ayat 19. Harus ada bunyi qalqalanya. Bisyafaqah, wasaqah, idzat tasaqah, tabaqah. Jadi jangan lupa qalqalanya ya. Bacaan sulit yang ke-9 terletak di surat Al-Fajr. Di sini ada huruf ro ayat 1 sampai 5, ada huruf ro di akhirnya. Cara berwakaf di sini huruf ro kita sukunkan. Namun jangan lupa memberikan vokal dari huruf ro ketika kita membacanya. Wal fajr, harus ada bunyi r-nya. Wal fajr, walayalin ashr, ashr, wasyaf'i wal watr, watr, walayli idha yasr, yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, hijr. Jadi bunyi r itu mesti kita timbulkan di ayat 1 sampai 5 maupun di ayat lain yang ada huruf ro kita sukunkan. Bacaan selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarhu. Di sini jangan lupa memberikan bunyi hamas kepada huruf kaf. Sadrak. Nah, itulah bunyi hamas di kaf. Wizrak, zahrak, zikrak. Bacaan selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 19. Di sini kembali kita jumpai kubah masjid. Ini menandakan kepada kita bahwasanya pada ayat 19 ini terdapat bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau kita mendengar ayat ini baik di dalam solat atau di luar solat, disunahkan atau direkomendasikan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Adapun bacaannya sebagai berikut. Bacaan selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Qadar. Ketika berwakaf di huruf ro, jangan lupa memberikan vokal huruf ro. Lailatul Qadr, Qadr. Jadi harus ada bunyi r. Lailatul Qadr, alfi syahr, alfi syahr. Kemudian di sini ada titik 3. Ini maknanya kita berhenti pada salah satu titik 3 atau pada salah satu waqaf mu'anaqah. Min kulli amr, amr. Di huruf ro juga mesti ada. Kalau kita pilih titik 3 yang pertama, berarti titik 3 yang kedua nggak boleh berhenti. Salamun hiya hatta matla'il fajr, fajr. Jangan lupa bunyi r-nya lagi. Kemudian bisa juga kita pilih titik 3 yang kedua. Min kulli amrin salam. Namun ada beberapa imam dan qari yang ketika berwakaf di sini diulangnya lagi di sini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu boleh-boleh saja. Namun secara prinsip, secara umum, kalau waqaf mu'anaqah titik 3 itu dia berhenti pada salah satu. Bacaan selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Asr. Di sini hati-hati juga membaca huruf ro. Kalau kita sukunkan bunyi vokal R-nya jangan lupa. Wal asr. Innal insana lafi khusr, khusr. Itu juga di sini. Wa tawasaw bis sabr, sabr. Bacaan selanjutnya di dalam surat Al-Humazah. Di ayat 2 ada nun kecil atau nun wiqayah. Cara membaca pada surat Al-Humazah ini ada 2. Kalau seandainya kita ingin menggunakan nun wiqayah maka harus digabung dengan ayat 1. Kemudian baris huruf yang sebelum nun wiqayah ini itu tamar buto yang kasrotain mesti dihilangkan salah satu baris. Tin menjadi ti.
Lumazatin menjadi lumazati. Kemudian nun kecilnya mesti berbaris kasroh. Jadi cara baca pertama, lumazatinil ladzi. Itu cara kalau kita berwasol. Tapi kalau seandainya sahabat Al-Quran tidak ingin menggabung dengan ayat 1, boleh-boleh saja. Kita potong di sini, maka nun kecil jangan dibaca lagi. Karena dia tugasnya sebagai jembatan. Makanya kita baca huruf alif yang berada di atas nun. Karena berdekatan dengan lam, alif lam otomatis baris fathah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Jadi dimulai dengan bacaan alladzi. Kemudian di surat Al-Quraisy, di sini ada hamzah atau huruf alif yang pakai kasroh berdiri. Lamnya juga pakai fathah berdiri. Jadi kalau nampak huruf yang pakai kasroh berdiri, fathah berdiri atau dhamma terbalik, maka dia mesti dipanjangkan 2 harokat. Kalau tidak pakai bendera ya, 2 harokat saja panjangnya. Ilafihim, ilafihim. Bacaan selanjutnya di dalam surat Al-Kafirun ayat yang keempat. Di sini ada sifir mustatil, berarti ketika berwasal nun dibaca pendek. Kemudian ada huruf dal yang berharokat sukun disambut oleh huruf ta yang bertasydid. Berarti dal ini mesti digabung ke dalam huruf ta. Cara mudahnya, ba yang sebelumnya dari huruf dal ini mesti dilanjutkan atau diloncatkan ke huruf ta. Wala ana abidum ma'abattum. Salah kalau dibaca abadtum, nggak boleh seperti itu. Abadtum. Kemudian di surat An-Nasr di ayat pertama ini jangan lupa memberikan vokal ha ketika dia telah disukunkan. Wal fath, wal fath. Nah, dia ada bunyi ha yang keluar ketika kita berwakaf di sini. Kemudian ketika membaca huruf ha yang sukun ini, ada yang membaca fasabbih. Dia bukan bih, dia dibaca bih. Baca bi-nya seperti biasa, kemudian ha ini hasilkan bunyi hamasnya. Fasabbih, bih, bih, bukan bih. Kalau bih tertambahkan huruf di sini. Dia bukan bih, tapi bih. Fasabbih, bih. Kemudian di akhir ayat 3 ini, ketika mewakafkan huruf ha, wastaghfir, fir, juga ada huruf vokal ha yang keluar ketika kita berwakaf. Wastaghfir. Kemudian surat Al-Lahab ayat yang pertama, di sini ba-nya pakai tasydid. Jadi cara berwakaf ba-nya disukunkan dan bunyi qalqalanya telat 2 detik. Watab ba, watab ba. Sedangkan ayat yang ketiga maupun ayat kedua dan kelima ataupun yang keempat tidak ada pakai tasydid. Jadi qalqalanya langsung datang. Lahab, lahab, kasab, masad. Nah, jadi ayat pertama aja yang beda. Agak telat dikit qalqalanya karena dia pakai tasydid. Watab ba. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat An-Nas. Ada beberapa pembaca Al-Quran yang memanjangkan huruf mim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, karena terpengaruh dengan surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Di sini mimnya tidak ada tanda panjang, maka dibaca pendek saja. Malikin nas. Nun yang terdapat dalam surah An-Nas ini mesti didengungkan 2 harokat. Malikin nas. Jadi mimnya tidak boleh dipanjangkan. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz 30. Alhamdulillah kita telah membahas juz 1 sampai juz 30. Mohon maaf dalam pembahasan mungkin ada yang salah sampaikan atau kurang memuaskan dalam menjelaskan. Mohon maaf. Moga kita makin konsisten setelah lebaran ini dalam membaca Al-Quran. Dan kita bisa mempertahankan semangat dalam bulan Ramadan ini di bulan Syawal nantinya maupun bulan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.